Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah. Kita sudah sampai ayat 108. Kita menggunakan tafsir Al-Baydawi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Sadaqallahu alazim. Jadi ini ada terkait dengan ayat sebelumnya. Karena ayat ini dimulai dengan am. Ini ada beberapa tafsiran terhadap makna am. Yang pertama, kalau kata Imam Al-Baydawi, ini am mu'adalah namanya. Am mu'adalah lima qablaha. Lima qablahanya apa? Ada hamzah di depannya. Perhatikan ayat sebelumnya ada hamzah. Alam ta'lam. Jadi mu'adil itu pilihan artinya. Kamu mau pilih ini atau ini? Kamu ngomong seperti ini atau ini? Itu mu'adil namanya. Tapi syarat am mu'adil di depannya harus ada hamzah. Ini kan ada hamzah. Alam ta'lam. Am, ya. Contoh lain yang paling simpel. Kamu mau jabatan ini atau jabatan ini? Penggunaan atau itu menggunakan am. Ya, nembak. Jadi pilihan. Ini kalau kita melihat ke dalam tafsir Baydawi. Nanti lain lagi dengan Imam Ibnu Katsir. Beliau lain lagi nanti berbicara tentang am itu mana am. Ya, sekarang kita terjemahkan dulu lah. Ya, nanti baru kita tafsirkan. Am turiduna antas alu rasulakum. Ya, segitu saja dulu. Ya, coba diterjemahkan. Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada rasul kamu? Ya, apakah kamu menghendaki untuk meminta sesuatu kepada rasulmu? Ini apa maksudnya? Sekarang kita terjemahkan dulu am ini. Kita tafsirkan am itu sebagai am mu'adil, am pilihan. Pilihannya bagaimana? Kita lihat ayat ke atas lagi, Pak. Ayat ke atas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alam ta'lam," dengan otakmu kata Allah, kamu tahu yang menciptakan langit dan bumi itu bukan manusia, bukan jin, bukan syaitan. Kenapa? Syaitan, jin, iblis, ma asyatuhum khalqas samawati wal ard. Dia tidak tahu dia bagaimana penciptaan langit dan bumi. Karena ketika saya ciptakan langit dan bumi, syaitan tidak ada melihat, tidak melihat. Lebih hebat manusia. Manusia walaupun tidak melihat penciptaan langit dan bumi, tapi Al-Quran menceritakan secara rinci bagaimana proses penciptaan langit dan bumi yang tidak diketahui oleh iblis dan syaitan. Ya, nama. Jadi artinya begini. Kamu dengan otakmu kata Allah, ya ini dialog Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad dengan orang-orang kafir, Pak. Jadi dengan orang-orang kafir ya Muhammad, coba kamu tanya kepada mereka itu. Kamu suruh gunakan otak mereka. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Ya. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang mengatur langit dan bumi? Saya heran melihat mereka. Mereka punya akal kata Allah, tapi tidak pakai akalnya kata Allah. Ya, Mbak. Am, ya atau pilihan kedua. Kalian ingin macam-macam dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertanya ini, bertanya itu. Ya, jadi kalau di dalam penafsir mengatakan ayat ini untuk dua kelompok. Sebelum kita melihat asbabun nuzul nanti, Pak. Sebagian mengatakan lil mukminin. Ayat ini untuk orang-orang mukmin. Yang kedua khairul mukminin.
bukan untuk orang mukmin. Artinya kalian itu ada dua pilihan. Apakah tidak meyakini Allah sebagai pencipta langit dan bumi? Bahkan atau kalian bertanya macam-macam, kenapa begini, kenapa begitu? Ya, pilih antara dua. Tapi gunakan akalmu. Makanya manusia itu banyak bertanya, Mbak. Bertanya bagaimana? Allah menciptakan langit dan bumi, bagaimana langit, Mbak? Tidak usah jauh-jauh dulu, lihat diri sendiri dulu. Bagaimana diri saya diciptakan oleh Allah? Bagaimana aras itu? Kupu aras ya, Mbak. Di mana aras? Kupu di mana aras, Mbak? Langit pertama saja kita tidak bisa mendeteksi. Bagaimana? Makanya itu hal-hal yang mutasyabihat itu menjadi alat perdebatan dan membuat seorang saling ribut satu sama lainnya. Nanti coba yadullah fawqa aydihim, bagaimana tangan Allahnya kada syaron berkah dengan Allah. Saudara sudah berdosa, kalau berdosa berarti kafir, kafir kau belum bayar. Untuk apa hal-hal seperti itu? Ya, Mbak. Jadi artinya pilihan dua. Kalian akui enggak yang menciptakan langit dan bumi itu saya? Satu. Atau pilihan kedua, kalian banyak bertanya. Bertanya ini, bertanya itu. Kenapa langit dan bumi diciptakan 6 hari? Kenapa tidak 5 hari saja? Jangan tanya-tanya, Mbak. Jangan tanya-tanya. Kita sebagai seorang beriman, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan untuk menyembah Allah, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Semua sudah dipikirkan oleh Allah. Ini masa depan si fulan begini, kalau dia patuh begini, kalau tidak patuh begini. Jadi jangan tanya-tanya dulu. Nyoban lah hebatnya kata tanya. Jangan tanya-tanya, jalani dulu, baru tanya nanti. Ya. Ini maksud di sini. Jadi jangan banyak tanya. Seperti Bani Israel. Bani Israel ketika mereka ingin mencari pembunuh, mereka kan ada 12 kelompok. Itsna asyara asbatan umama. Umat Nabi Musa alaihissalam itu Bani Israel ada 12 kelompok. Rupanya salah satu kelompok pimpinannya itu dibunuh, padahal oleh keponakannya sendiri. Dia bunuh pamannya dengan niat apa? Ingin mengambil harta, ingin memimpin kabilah itu, ingin memimpin kabilah tadi. Akhirnya dia ambil mayat pamannya itu, dia bawa ke kabilah lain, dan dia mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Paman saya sudah dibunuh oleh kabilah itu. Buktinya mana? Paman saya meninggal di situ. Ya, padahal dia sendiri yang bunuh. Nabi Musa tidak tahu cara ini, bagaimana caranya ini. Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah tunjukkan pembunuhnya siapa ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, antadbahu bakarah, suruh mereka untuk sembelih 1 ekor sapi dulu. Jangan tanya-tanya untuk apa sapi itu. Nabi Musa tidak bertanya, Mbak. Kalau kita kan bertanya, ya Allah saya minta kepada engkau tunjukkan pembunuh, kenapa engkau suruh sembelih sapi sama saya? Itu jangan tanya-tanya. Sama seperti Rasulullah SAW. Ketika ada seorang sahabat gundah, susah deh Pak. Dia susah selalu. Apa kata Rasulullah? Kalau kamu susah, bersedekahlah kamu. Jangan tanya-tanya, untuk apa bersedekah ya Rasulullah? Saya makin susah bersedekah. Nanti kalau saya keluarkan begini, saya susah lagi ya, duit saya. Jangan tanya-tanya. Rasulullah sudah memikirkan efek dari sedekah itu apa, yang kita tidak terpikirkan. Ya. Maka ada juga sebagian sahabat itu bertanya, ya Rasulullah ini sedang susah gundah, ambil wudu, salat kamu. Jangan tanya-tanya, untuk apa salat, makin susah lagi saya. Jangan tanya-tanya, ambil wudu langsung lakukan ibadah salat. Begitu juga ketika Allah mewajibkan salat 5 waktu. Jangan tanya-tanya, ya Allah kenapa 5 waktu, kenapa tidak 4 waktu saja, 4 waktu saja. Ya Allah maghrib itu kenapa 3 rakaat, kenapa tidak 4 rakaat, kenapa tidak 5? Jangan tanya-tanya, jangan tanya-tanya. Karena kita ini apa? Ada sesuatu hal yang tidak bisa kita jangkau. Makanya nanti ada sebagian begini, karena kita bertanya-tanya selalu. Kenapa salat duhur? Kenapa sebelum salat duhur itu ada salat qabliyah duhur 4 rakaat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Rupanya khusus waktu sebelum duhur pintu langit terbuka rupanya. Selain itu tidak. Pintu langit terbuka ketika sebelum salat duhur. Makanya Rasulullah tidak pernah tinggal salat duhur qabliyah duhur 4 rakaat. Apakah dua beliau lakukan? Kalau kita tidak sanggup, Pak. Kita 2 saja kalau enggak sanggup 2. Oh, sanggup, baik nak buku, neduk ontong nan. Paling enggak salawu kedoan, Pak. Ya. Paling enggak apa Rasulullah sudah memberikan sinyal, tufattahu abwabus sama, kata Rasulullah. Pintu langit itu terbuka. Maka kamu berdoalah waktu itu. Kalau kamu
beribadahlah. Makanya qabliyahnya itu 4 rakaat kata Rasulullah. Dan dari hadis Aisyah, Rasulullah tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Walaupun ada satu hadis lagi nanti sebelum zuhur dan setelah zuhur 4 rakaat. Katanya tangguh Pak. 4 zuhur, 4 setelahnya 12. Kalau kita main tarawih ya Pak. Seperti salat tarawih. Kita nak sanggup Pak, sanggup sangat Pak. Ya, kalau nak sanggup ya sudah ya Pak. Yang penting Rasulullah memberikan sinyal sebelum salat zuhur itu pintu langit terbuka. Ini seperti kita habis salat subuh. Ini malaikat kan membawa ini ke langit. Itu enggak terbuka pintu langit. Tidak terbuka. Cuma malaikat ketika membawa amal ibadah kita itu ditahan oleh malaikat pada langit pertama. Tidak bisa lewat ini. Kenapa? Ini ada indikasi ria di sini. Dari mana malaikat tahu? Sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti lihat di dalam hadis qudsi. Bagaimana amal ibadah tidak sampai ke langit ke-7, tetapi langit pertama sudah terpental ya. Kenapa? Karena perbuatan ria ini dalam ibadah. Oh, besok dia tidak ria, naik lagi langit pertama lewat, langit kedua tertahan lagi. Kenapa? Nak unsur takabur Pak. Ya, enggak bisa lewat. Akhirnya tidak pernah sampai ke sana Pak. Tidak pernah sampai. Kaum muslimin sedang jemaah ini rahmati Allah. Maka jangan tanya-tanya, bedanya Pak. Kalau enggak sanggup jangan buat, itu saja. Tapi kalau yang wajib, kalau enggak sanggup tetap harus buat. Kalau yang wajib. Kalau yang sunnah seperti tadi, kenapa 4 rakaat sebelum zuhur 2 rakaat boleh enggak? Jangan tanya, kalau enggak sanggup jangan buat. Ya, Pak, jangan buat. Kenapa mesti salat tahajud? Kalau salat tahajud jam sekian tak sanggup, jangan buat. Ya, Pak. Kenapa? Karena nanti banyak bertanya, Pak, banyak bertanya. Setelah dia buat, dah lagu tadi sudah tanya nih, Pak. Kemudian setelah dijelaskan, dah lagu capek sekali kok salat. Jangan, lebih baik jangan saja. Yang sunnah-sunnah. Tapi yang wajib itu, walaupun kita tidak bertanya memang harus, ya, Pak. Puasa Ramadan jangan tanya-tanya, jalankan terus. Ini makna am. Am itu namanya am muadil kalau tafsiran pertama. Itu am muadil kalau kita melihat di dalam tafsir Ibnu Asyur, di dalam tafsir Zamakhsyari itu sama pendapatnya seperti Imam Baitawi. Sekarang tafsiran yang kedua. Am ini maknanya di dalam tafsir Ibnu Katsir maknanya bal. Bal itu apa? Bahkan. Jadi Allah ingin mengatakan begini. Alam ta'lam, apakah kamu tidak tahu dengan otakmu kata Allah yang menciptakan langit dan bumi itu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kamu banyak bertanya lagi kata Allah. Ya, itu maknanya bahkan. Kalau tadi muadil pilihan. Coba gunakan. Mau gunakan otakmu terus melihat isi alam ini, melihat firmanku, kewajibanku, atau kamu banyak bertanya. Ya, kamu tanya-tanya. Tanya ini, tanya itu, putar-putar nih, Mbak. Ya, ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, am ini maknanya, tapi dalam tafsir Ibnu Katsir, Pak. Maknanya bal. Bal itu apa? Bahkan. Ya. Itu tafsiran kedua. Tafsiran yang ketiga, ini bal ini adalah ingkari, mengingkari. Maknanya apa? Am turiduna an tas'alu rasulakum. Bahkan kalian memungkiri semuanya. Tidak yakin kepada Allah, tidak yakin kepada salat, tidak yakin kepada zakat. Cuma apa? Bertanya-tanya saja. Getanyong bukan ya, Pak. Getanyong lenyong tiban tahajud. Getahajud tak. Tanya-tanya saja. Ini kalau kita berkurban, bagusnya kambing yang bagaimana? Oh, neblo kambing yang mahal lagi, yang 4 juta, 5 juta. Oh, kajit. Nanti geblo yang 7 juta setengah, ya, Pak. Jadi tanya-tanya saja, ya, Pak. Tanya-tanya saja. Ini tafsiran yang ketiga. Atau bahkan dia cuma tanya saja, tetapi tidak melakukan. Ini kira-kira masjid ini berapa habis dana? Biar saya bantu, ya, Pak. Habisnya, hendak bantu, ya, Pak. Tanya mentok. Kenapa Bapak tanya? Mau tahu saja berapa habisnya, ya, Pak. Mau tahu saja, ya, Pak. Ya, ini yang ketiga ini, Pak. Itu makna am di situ adalah am ingkari, Pak. Memungkiri. Ya, jadi kita ulangi lagi. Am yang pertama tafsirannya termasuk dalam tafsir Baitawi, di dalam tafsir Ibnu Asyur, ini mewakili saja, nanti ada tafsir lain lagi, Pak. Dalam tafsir Zamakhsyari, ini am ini namanya am muadil, pilihan. Mau pilih yang pertama atau yang kedua? Mau jadi orang taat atau terus bertanya-tanya tanpa berbuat sesuatu? Ya, Pak. Mau jadi orang patuh yang taat atau jadi orang yang tidak patuh dan taat? Itu am muadil namanya, pilihan. Satu. Tafsiran yang kedua. Am itu maknanya kalau kita merujuk ke dalam tafsir Ibnu Asyur, am itu maknanya apa? Am di sini maknanya bal. Bal itu bahkan. Kalian sudah tidak pakai akal untuk mendeteksiku kata Allah, tidak pakai akal untuk mempelajari alamku,
Bahkan kalian banyak bertanya lagi. Ya, dia sudah tidak begini, banyak bertanya lagi. Sudah dua. Yang ketiga, amini maknanya ingkari. Ya, nampak. Sudah tidak percaya, memungkiri lagi dengan banyak bertanya. Dengan banyak bertanya. Ketika dia puasa tidak bertanya lagi, untuk apa kita puasa? Ya, nak puasa kan, Pak. Lain kalau dia berpuasa. Ini salat tidak tanya lagi. Kupu temayang, nak kaya temayang, nak kaya adanya, nak kaya temayang. Drone temayang tapi nak kaya ada kaya. Saya tidak salat aja kaya, Pak. Saya tidak salat kaya. Masa kamu salat tidak kaya? Makanya salat itu bukan untuk kaya, Pak. Kalau mau kaya jangan salat kaya juga. Aci baik temayang kaya aci, Pak. Korupsi terus, Pak. Kaya aci, Pak. Maknanya kalau ingin kaya, ingin dapat membeli sesuatu, itu hanya meceh, Pak. Enggak mesti dia itu percaya kepada Allah. Kenapa? Karena sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah itu memberikan kepada semua orang apa saja diberikan oleh Allah. Tidak ada syarat, mana syarat? Kalau tidak salat, tidak saya berikan ya, tidak. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Tidak ada yang bisa menghalangi pemberianku kepada Allah. Kenapa? Karena mereka makhlukku. Saya ciptakan mereka. Fir'aun itu makhlukku. Walid Al-Mughirah makhlukku memang. Abu Lahab makhlukku, Abu Jahal juga makhlukku. Maka Abu Jahal kan pernah ngomong di dalam surah Yasin, diabadikan oleh Allah dalam surah Yasin. Jadi apa diabadikan di situ? Untuk apa kalian berikan makan ini? Untuk apa kalian? Apakah Tuhan kalian tak sanggup berikan makan? Gak tidaklah. Untuk apa salat kalau miskin? Ini para sahabat miskin semua. Untuk apa salat? Untuk apa patuh? Maka ketika itu Umar bin Khattab mengatakan, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, Allah sedang menguji kami. Apakah kami itu sabarna am jasina? Apakah kami gundah setelah rezeki tidak diberikan, atau kami bersabar? Bersabar bagaimana? Kami yakin semua itu adalah pemberian Allah. Kami yakin yang menahan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang Allah sedang menguji kamu juga, ya, dengan Allah berikan kepadamu harta dan lain sebagainya, jabatan dan lain sebagainya. Apakah kamu teringat kepada yang memberikan itu? Maka kita mau latih Abu Jahal, Pak. Sehingga dia pergi dari majelisnya Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun seperti itu, karena hatinya tidak mau hidayah, tidak mau petunjuk, ya terus seperti itu. Ini kita buktikan apa? Beliau tahu kebenaran Al-Quran. Bagaimana tahu kebenaran Al-Quran? Karena belum pernah beliau dengar sebelumnya seperti ini. Sehingga beliau sendiri mengatakan ini bukan perkataan Muhammad ini. Ini bukan perkataan jin ini. Ini ada yang aneh di sini. Kenapa aneh? Memberitahukan sesuatu hal masa depan belum terjadi lagi. Kok bisa begitu? Kok bisa begitu? Dukun saja salah. Kadang-kadang dukun dari mana? Dari iblis. Iblis dari mana? Dia mencuri istaraka sam'a fa'atba'ahu syihab. Dia mencuri dari langit, berita langit. Apa yang akan terjadi beberapa hari kemudian. Kemudian karena dia tidak tahu, dia olah oleh iblis. Dia sampaikan kepada dukun. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Sudah, sekarang kita lanjut. Ini masih masih inti yang pertama, Pak. Amtas aluhum am turiduna antas alu rasulakum. Ini bertanya-tanya. Ini pernah begini. Dalam tafsir Ibnu Abbas ada sekelompok orang-orang kafir, Pak. Sekelompok orang kafir. Apa katanya? Ya Muhammad, kami terima kamu sebagai seorang nabi dan rasul, tapi dengan syarat. Kami minta tolong ya banyak, Pak. Itu Safa Marwah itu menjadi emas. Anta ja'ala Safa wal Marwata zahaban. Coba. Kalau bisa kamu hebat. Ya, dia bertanya-tanya lagi, setiap ada kewajiban ini kita harus patuh kepada Allah. Kamu patuh, tapi dengan syarat rubah dulu jadi emas. Rasulullah tidak mau menggubris, Pak. Nanti artinya apa? Setelah dirubah jadi emas mereka tetap seperti itu juga. Artinya nggak usah dihadapi orang-orang begitu. Ya, nah ini seperti kita mendakwahi orang lain. Mari kita pergi berbuat kebaikan, mari kita salat. Dan semayang ini bah demi pahala le, bah kamu demi dosa. Itu jangan hadapi orang seperti itu. Biarin saja. Kita kan cuma mendakwah saja. Kita kan cuma mengajak saja. Ya. Kalau dia minta sesuatu, artinya jangan gubris. Kalau diminta pun nanti setelah terjadi mereka nggak percaya juga. Mana contoh? Di dalam kitab Alfu Mu'jizati Rasul ada 1000 mujizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ diungkapkan pada suatu hari datang orang-orang kafir mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Ya Muhammad, wahai Muhammad, kalau kamu nabi dan rasul, tolong belah bulan ini menjadi dua. Insyakkal qamar. Tolong bulan ini kamu belah jadi dua. Nabi Muhammad berdoa kepada Allah.
Ya Allah, rubahlah belahlah bulan ini menjadi dua. Terbelah bulan rupanya menjadi dua. Di tengah-tengah itu ada Jabal Kubis. Jadi bulan itu di antara Jabal Kubis, sebelah barat, sebelah timur. Setelah itu apa? Dilihat oleh orang kafir Quraisy. Nah, ini kan sihir ini. Ini sihir. Hadza sihrun mubin. Ini sihir yang nyata. Nabi pikir Nabi Muhammad. Mereka sudah minta lagi, dinampakkan lagi, masih ngomong sihir. Ya, nampak. Sudah dinampakkan padahal. Maka jangan gubris orang seperti ini. Maka Rasulullah tidak pernah menggubris lagi. Kalau ada orang kafir minta, ya Muhammad, kamu hebatnya apa kamu? Hana gak pedih kakilah, hana pedih, kaku baik pedih gede. Ya, nampak. Antas alu rasulakum. Maka tadi kita sudah mengatakan itu antas alu rasulakum itu bisa orang mukmin, bisa ghaira mukmin. Kalau orang mukmin siapa? Itu umat Nabi Muhammad. Bukan mukmin siapa? Yang diajak didakwahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang diutus kepada mereka juga, ya, tapi mereka tidak mau menggubris. Sudah, sekarang ini poin pertama sudah. Sekarang kita masuk poin yang kedua. Oh ya, sebelumnya ini ada di dalam tafsir Ibnu Katsir juga. Beliau mengatakan apa? Nahallahu an kasratis soal. Allah melarang kita itu untuk banyak-banyak bertanya. Tapi dalam tanda kutip, ya nampak. Kalau ilmu pengetahuan harus ditanya. Tetapi kalau masalah ini lakukan, itu jangan banyak bertanya. Angka 100 soal. Ini seperti Bani Israel. Ya, cerita tadi lupa tadi, kita lanjutkan. Ketika mereka ingin mengetahui siapa pembunuhnya, Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kepada saya siapa pembunuh pimpinan kabilah kelompok ini, ya Allah. Allah mengatakan, antadhahu baqarah. Coba kamu suruh mereka itu untuk menyembelih 1 ekor sapi. Nabi Musa tidak bertanya apa maksud 1 ekor sapi. Ditanya pembunuh kok jawab 1 ekor sapi. Karena Nabi Musa tidak bertanya, langsung berlanjut lagi Pak. Ya. Maka kita ketika minta rezeki sama Allah, ya Allah nunjuk rezeki lo nunjuk. Dalam Al-Quran diarahkan, berbuat baiklah kamu, berbuat ini. Jalani saja. Nanti akhirnya akan nampak sendiri nanti. Maka Nabi Musa menjalani saja Pak. Kakelah tak sembelih ajunya sapi Pak. Sembelih terus sapi. Cuma Bani Israel banyak bertanya, ya Pak. Bagaimana banyak bertanya? Ditanya, sapinya warna apa? Ditanya, Pak. Lagi orang kurban kah? Tanya, "Ron, dene nama kurban?" Insyaallah, ya Pak. Tapi pelemo tablo yang kayak elenya, namanya kayak dia ni, Pak. Ada rencana tidak mau berkurban ya, Pak? Kira-kira lemo warna putih mendung, ya Pak. Nyo putih mendung kulit lemo kurban nyo hana kaku baik mentang, ya Pak. Mita lemo putih hanam deme, Pak. Ana je dia mau kurban. Begitu juga Bani Israel. Dia bertanya, lembunya warna apa? Kuning atau bagaimana atau hitam? Ya, Mbak. Dijawab oleh Nabi Musa alaihissalam, warnanya kuning ya. Oh kaji. Umurnya berapa? Kau umur loh Mbak ya. Umurnya berapa? Apakah umurnya masih kecil atau sudah gini? Sudah agak ini sedikit ya, Mbak. Diberitahu kau oleh Nabi Musa umurnya sekian. Tasyabahat alaina, kami masih ragu-ragu juga. Boleh enggak yang lembu liar atau lembu ini, yang mana itu? Ya, katanya yang lembu liar atau lembu yang dipelihara. Terima kasih.